Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan melihat konsep dan contoh soal statistika bagian pertama, yaitu pengertian statistika dan penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, adik-adik, pertama-tama kita lihat dulu ya pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah atau menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data, serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Perkembangan ilmu statistika terjadi bersamaan dengan perkembangan sejarah manusia. Pada masa sebelum Masehi, orang telah menggunakan statistika untuk memperoleh informasi, misalnya tentang jumlah pajak yang harus dibayar setiap penduduk dan sebagainya. Istilah statistika kemudian dikemukakan oleh seorang sejarawan sekaligus matematikawan Jerman yang bernama Gottfried Eichenwald pada abad ke-18. Jadi adik-adik, ilmu statistika ini udah cukup lama ya digunakan oleh manusia. Sekarang yuk kita lihat apa saja sih istilah yang terdapat dalam statistika. Ada istilah datum. Datum adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang, sifat, dan lainnya. Kemudian ada istilah data. Data adalah kumpulan dari informasi atau keterangan yang diperoleh baik dalam bentuk angka, lambang, sifat, dan lainnya. Alias lebih gampangnya, data itu merupakan kumpulan dari datum. Misalnya ya ada data berat badan dari 5 orang anak ya. Misalnya berat badannya 45 kg, 41 kg, 49 kg, 50 kg, 48 kg. Nah adik-adik, datum di sini adalah setiap angka-angka ini ya. Jadi semuanya ini ada 5 datum. Dan data itu adalah keseluruhan datum yang ada. Seperti itu contohnya ya adik-adik. Kemudian ada istilah populasi. Populasi adalah seluruh objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diamati. Nah, contohnya di sini dari sebuah kecamatan terdiri atas beberapa desa. Jadi ada 14 desa nih. Mana yang populasi, mana yang sampel? Yang dimaksud dengan populasi itu adalah seluruh kecamatan. Nah, sampelnya misalkan diambil 5 desa, yaitu desa nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 13. Nah, ini adalah sampel ya, seperti itu adik-adik ya. Sekarang kita akan lihat dalam bentuk apa saja data itu bisa disajikan. Agar mudah dalam mengolah data-data yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk tertentu antara lain dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, seperti ini adik-adik ya. Bisa juga dalam bentuk diagram garis atau diagram batang. Kemudian ada diagram batang daun atau stem leaf, juga diagram kotak garis, diagram lingkaran, histogram, dan juga poligon ya adik-adik. Yang dempet-dempet ini histogram ya adik-adik. Dan juga poligon ya. Poligon dibentuk dari histogram ya adik-adik. Nah selain itu ada juga bentuk ogif. Nah ogif itu ada positif dan ada negatif ya. Nah adik-adik, yang akan dibahas lebih lanjut dalam video ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adik-adik, sebelum kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi, yuk kita lihat jenis-jenis data. Yang pertama, adik-adik, menurut sifatnya, data digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama data kuantitatif. Data kuantitatif berarti datanya berbentuk angka. Data kuantitatif terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, data cacahan atau data diskrit. Itu adalah data yang diperoleh dengan cara membilang. Misalnya, data banyak anak dalam keluarga. Yang berikut, data ukuran atau data kontinu. Data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur, misalnya data ukuran tinggi badan. Nah, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka. Data ini berupa ciri, sifat, atau gambaran dari kualitas objek. Misalnya data mengenai kualitas pelayanan, yaitu baik, sedang, kurang. Yang berikut di sini ada jenis data yang kedua, yaitu berdasarkan penyajiannya. Berdasarkan penyajiannya, data digolongkan menjadi 2, yaitu
Yang pertama data tunggal. Data tunggal adalah data yang disajikan secara utuh dari hasil pengamatan atau pengumpulan data. Nah, ini contohnya adik-adik ya, data tunggal. Yang kedua, data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk interval-interval kelas. Ini contohnya adik-adik. Data yang berukuran besar dan sangat bervariasi lebih tepat disajikan dalam bentuk data berkelompok. Nah, sekarang yuk kita lihat tabel distribusi frekuensi. Karena berdasarkan penyajian data, ada data tunggal dan data berkelompok, maka dalam penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi juga dibagi sesuai dengan data tunggal, data kelompok ya. Jadi, tabel distribusi frekuensi yang menyajikan data tunggal disebut tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, ini tadi contohnya ya adik-adik. Dan beberapa istilah terkait tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, istilah frekuensi itu maksudnya banyaknya datum. Jadi kalau di sini frekuensinya 7. Artinya nilai 2 itu ada 7 kali. Jadi 2 gitu ya. Sebanyak 7 kali gitu. 4 sebanyak 3 kali. Nilai 5 sebanyak 5 kali. Nilai 6 muncul sebanyak 4 kali dan seterusnya. Jadi jumlah datumnya ada 37. Nah, itu maksudnya frekuensi. Yang kedua, ada istilah ukuran data. Ukuran data itu maksudnya banyaknya seluruh datum yang ada atau total frekuensi. Jadi ukuran untuk data di contoh ini adalah 37 ya adik-adik. Kemudian ada istilah jangkauan data atau range ya. Jangkauan data atau range adalah nilai datum terbesar dikurang nilai datum terkecil. Nah adik-adik di sini 10 itu adalah nilai datum terbesar. 2 itu adalah nilai datum terkecil. Sehingga untuk contoh ini jangkauannya adalah datum terbesar 10 dikurang datum terkecil 2. Jadi hasilnya 8. Nah, inilah jangkauan pada data ini ya adik-adik. Nah, adik-adik tentunya untuk menemukan jangkauan itu terdapat pada data yang kuantitatif ya, yaitu data yang berbentuk angka. Karena kita bisa lihat, oh jangkauannya dari kecil ke besar, jangkauannya sebanyak 8. Kalau data kualitatif agak susah ya kita mau cari jangkauannya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh. Berikut ini adalah nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Nah adik-adik ceritanya, mungkin ini nilainya dari skala 0 sampai 10 ya. Nah, tentukan yang A, jenis data berdasarkan sifatnya, ukuran data, dan jangkauannya. Yang B, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita akan jawab satu persatu. Kita jawab yang A dulu. Jenis data berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, data kan terbagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Adik-adik ini berarti termasuk jenis data kuantitatif ya. Dan ini pasti diperoleh dengan cara membilang ya adik-adik. Sehingga ini bisa dimasukkan sebagai kategori data kuantitatif diskrit. Karena dia melalui cara membilang atau mencacah. Sedangkan kalau dia dengan cara pengukuran, maka dia disebut data kuantitatif kontinu. Nah, sekarang adik-adik ukuran data ya. Ukuran data. Adik-adik ingat kembali ukuran data itu adalah total frekuensi. Jadi di sini datanya sebanyak 40 siswa kan? Berarti ukuran datanya adalah 40. Kemudian jangkauan. Nah adik-adik jangkauan itu diperoleh dari datum terbesar dikurang datum terkecil. Nah datum terbesar di sini kalau kita lihat 8 ya adik-adik ya. Ini 8. Datum terkecilnya itu adalah 2. Jadi jangkauannya sama dengan 8 dikurang 2. Hasilnya 6. Nah adik-adik ini jawaban untuk yang A ya. Sekarang kita mau jawab yang B adik-adik. Buatlah tabel distribusi frekuensi. Nah, adik-adik di sini kita buat tabel dengan 3 kolom ya. Sebetulnya cukup 2 saja sih ya. Tapi kolom kedua ini yang akan membantu kita untuk menentukan frekuensi. Ya, kolom kedua ini diisi turus. Turus itu adalah tanda yang menunjukkan banyaknya data. Ya, jadi seperti begini adik-adik.
Turus itu ya. Jadi kalau sudah 5, dia mau ikat begini adik-adik. Artinya 5 ya datumnya. Nah, seperti itu. Karena data ini datum terkecilnya 2, berarti kita urutkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 ya. Kemudian kita amati satu-satu adik-adik ya, kita tuliskan. Jadi di sini kita kasih tanda ya, 1, 6, kita kasih juga tanda turus, 5, 6. Nah, adik-adik coba lihat ini, ketika dia sudah 5, ya kita buat turusnya miring kayak gini adik-adik. Ini artinya banyaknya frekuensi untuk nilai 6 itu sudah 5 kali. Nah, kita lanjutkan adik-adik ya. 5, 5. Nah, ini juga. Nah, adik-adik dari turus ini kita tuliskan kembali frekuensinya. Jadi kalau ada 2 garis artinya frekuensinya 2. Ini 4 garis ya. Berarti frekuensinya 4. Nah, 1 ikat berarti 5. Nah, ini ada 1 ikat dengan 3 berarti 8. Ini ada 2 ikat berarti 10 ya. Tambah 1, 11. Ini 6. Ini 4 ya adik-adik. Jadi ini kita total hasilnya harus 40 ya. 2 tambah 4, 6. Tambah 5, 11. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 11, 30. Tambah 6, 36. Tambah 4, 40. Oke adik-adik, inilah tabel distribusi frekuensinya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian lihat ini. Bayangkan seandainya kita mempunyai data sebanyak 200 datum, dengan 12 sebagai datum terkecil dan 94 sebagai datum terbesar. Apakah kita akan membuat tabel seperti ini? Karena datum terkecilnya 12, berarti 12 ya, terus 13, 14, dan seterusnya. Ya, sampai 94 seperti ini. Lalu kita tuliskan satu-satu gitu. Jika iya, maka kita akan membuat tabel distribusinya terlihat tidak menarik adik-adik. Padahal tujuan penyajian data itu supaya datanya terlihat lebih gampang dibaca kan ya, dan menarik. Nah, untuk membuat tabel mudah dibaca, maka digunakan tabel dengan mengelompokkan data terlebih dahulu yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Pengelompokan yang ideal adalah dengan menggunakan, nanti kita akan lihat ya adik-adik, namanya aturan Sturges. Yuk kita lihat dulu, tabel distribusi frekuensi berkelompok. Tabel distribusi frekuensi yang menyajikan data berkelompok itu adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ini contohnya adik-adik ya. Kita lihat istilah-istilahnya. Yang pertama ada kelas. Nah adik-adik, kelas itu maksudnya kelompok ya. Jadi ini ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 anggota nih. Gitu ya adik-adik. Ada kelas berarti ada batas kelas. Apa sih batas kelas itu? Batas kelas itu adalah nilai ujung. Nilai ujung bawah dan nilai ujung bawah kelas disebut batas bawah. Nah, contohnya saya ambil kelas yang kelima ini ya adik-adik. Nah, di sini batas bawahnya, atau saya singkat BB aja ya. Batas bawahnya adalah nilai ujung bawah kelas. Berarti nilai ujung bawahnya adalah 9. Nilai ujung atas kelas disebut batas atas kelas. Jadi batas atas kelas, atau saya singkat BA, itu adalah 10. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, istilahnya ada tepi kelas. Tepi kelas itu beda dengan batas kelas ya adik-adik. Di sini ada rumusnya, tepi bawah kelas itu diperoleh dengan cara setengah kali batas bawah kelas ditambah batas atas kelas sebelumnya adik-adik. Atau rata-rata ya, jadi rata-rata dari batas bawah kelas dengan batas atas kelas sebelumnya. Atau biasanya sih cukup menggunakan rumus ini adik-adik, tepi bawah sama dengan batas bawah kurang 0,5. Contohnya saya ambil kelas ketiga ini ya. Di sini saya mau cari tepi bawahnya misalnya. Saya singkat TB ya. Nah, tepi bawahnya berarti batas bawahnya kan 5 ya. 5 saya kurangi 0,5. Diperoleh 4,5. Nah, itulah tepi bawah. Nah, cara lainnya adalah kita menggunakan yang ini. Rata-rata dari batas bawah kelas 5
dengan batas atas kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kan yang ini ya. Batas atasnya 4. Jadi 4 sama 5 rata-ratanya adalah 4,5. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sekarang tepi atas. Tepi atas itu adalah setengah kali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas setelahnya. Atau bisa juga menggunakan rumus ini. Batas atas ditambah 0,5. Jadi tepi atas untuk kelas yang ketiga ini ya, kelompok yang ketiga, itu adalah batas atasnya 6 ditambah 0,5. 6 ditambah 0,5 itu 6,5. Atau bisa juga rata-rata 6 dan 7 nih. Jadi di antara 6 dan 7. Nah, itulah tepi atas dari kelas ketiga. Nah, adik-adik biasanya ini sangat digunakan dalam histogram. Nanti kita akan lihat di video selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat istilah berikut. Ada istilah panjang kelas atau lebar kelas atau interval. Panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, misalnya kita ambil contoh ini, kelas keempat ya, yaitu 7-8. Berarti panjang kelasnya atau intervalnya, nah kita ambil tepi atas itu 8,5, ya 8 ditambah 0,5, terus dikurangi tepi bawah. Tepi bawahnya itu adalah 6,5. Ya, 7 dikurang 0,5. Nah, inilah intervalnya atau panjang kelasnya. Hasilnya 2. Istilah selanjutnya ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu adalah setengah kali batas bawah ditambah batas atas. Saya ambil contoh adik-adik untuk kelas yang kedua ya. Kita akan cari titik tengahnya, caranya setengah kali batas bawah 3 ditambah batas atas 4. 3 tambah 4, 7, jadi setengah kali 7. Hasilnya 3,5 adik-adik. Nah, itulah titik tengah dari kelas kedua ya, kelas 3-4 ini. Nah, adik-adik sekarang kita lihat yuk langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok yang ideal, yang berdasarkan aturan Sturges ya. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan jangkauan. Jangkauan itu datum terbesar dikurang datum terkecil ya, ingat ya adik-adik. Kemudian langkah kedua, tentukan banyak kelas dengan rumus Sturges. Banyak kelas disingkat K besar ya. Tadi jangkauan itu disingkat aja J gitu ya. Nah, rumus Sturges itu adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Dengan N adalah ukuran data. Nah, di sini ada catatan adik-adik. Banyak kelas itu harus merupakan bilangan bulat ya. Nah, namanya aja kelompok ya, harus kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu kan. Nggak boleh ada kelompok 1,5, 1,75, itu kan nggak ada ya. Jadi harus berupa bilangan bulat. Dan bilangan bulat hasil pembulatan terbaik. Selanjutnya di step 3, tentukan panjang interval kelas. Interval kelas disingkat I. Jadi I sama dengan J per K. Jadi yang didapat dari step 1 dibagi yang didapat dari step 2. Dan hasilnya harus selalu dibulatkan ke atas adik-adik ya. Jadi misalnya adik-adik ya, ini pas dibagi jangkauan sama kelasnya ini, diperoleh 5,8, dibulatkan jadi 6. Itu sudah jelas ya adik-adik. Nah, bagaimana kalau dapatnya misalnya 5,2? Nah, kalau dapatnya 5,2, adik-adik harus selalu bulatkan ke atas. Jadi 5,2 dibulatkan menjadi 6 adik-adik. Jadi ketika kita sudah dapat intervalnya, maka di langkah 4 kita bisa menentukan batas-batas kelas menggunakan interval tersebut. Di step 5, masukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan tentukan nilai frekuensi tiap kelas. Kita coba dengan contoh ya. Berikut ini adalah data berat badan dalam kilogram dari 40 penduduk. Jadi ini data-datanya ya adik-adik. Kita akan sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah pertama, tentukan jangkauannya. Jangkauan itu adalah datum terbesar dikurang datum terkecil. Nah adik-adik untuk menentukan datum terbesar terkecilnya, adik-adik bisa susun ya, susun dulu ini dari kecil ke besar, atau bisa juga dengan cara kita mengamati saja. Nah, kita amati datum terbesar di sini adalah 80 ya. Ini nggak ada yang lebih dari 80 ya. Jadi datum terbesarnya 80. Kemudian datum terkecil, di sini datum terkecilnya adalah 40 ya adik-adik. Sehingga jangkauannya diperoleh 80 kurang 40.
sama dengan 40. Kita lanjut ke step kedua. Di step kedua kita menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, dengan N adalah ukuran data. Nah adik-adik, pada data ini, ukuran datanya itu adalah total frekuensi ya, jadi 40 ya. Sehingga untuk mencari banyak kelas, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya, N-nya 40. Nah adik-adik ini bisa pakai bantuan kalkulator ya untuk mendapatkannya. Hasilnya ini 6,2867 dan seterusnya. Adik-adik karena banyak kelas harus pembulatan, kita bulatkan ya. Nah adik-adik bulatkannya kemana nih? Nah berdasarkan rumus Sturges kita harus membulatkan dengan hasil pembulatan terbaik. Hasil pembulatan terbaik itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah jadi 6 atau kita bulatkan ke atas. Nah nanti itu akan berpengaruh di banyak kelasnya. Kalau kita bulatkan ke bawah berarti kelasnya jadi 6. Kalau kita bulatkan ke atas kelasnya jadi 7 ya adik-adik. Nah seringkali dalam pemilihan gak masalah sih ke bawah atau ke atas ya. Nah terkadang adik-adik ketika kita bulatkan ini ke bawah kelasnya jadi gak cukup. Nah, jadi ini kita bulatkan aja ke atas ya. Jadi 6,2867 kita bulatkan lagi jadi 7 kelas. Nanti kalian coba sendiri ya, coba bulatkan ke bawah. Jadi kelasnya banyaknya 6, nanti kalian bikin sendiri ya tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Lalu dibandingkan dengan hasil yang di video ini ya adik-adik. Nah kita ke step 3 ya adik-adik. Di step 3, tentukan panjang interval kelas. Jadi I sama dengan J per K. J-nya itu adalah 40. 40 per K-nya 7 ya. Nah, 40 dibagi 7, hasilnya 5,71 sekian. Nah, kalau interval itu harus selalu dibulatkan ke atas. Jadi 5,71 kita bulatkan jadi 6. Oke, adik-adik sekarang kita ke step keempat, tentukan batas-batas kelas. Nah, di step ini kita bikin ya adik-adik tabel distribusinya. Barisnya ini kita bikin sebanyak 7 kelas ya, karena akan diisi 7 kelas kan. Selanjutnya, batas-batasnya kita bisa mulai dari datum terkecilnya. Datum terkecilnya kan 40 ya. Jadi 40. Selanjutnya, karena intervalnya 6, berarti di setiap kelas itu panjang kelasnya atau intervalnya itu 6. Nah, caranya kita bisa hitung gitu ya. 40, 41, 42, 43, sampai 6 adik-adik ya, karena intervalnya kan 6. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, ini sudah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kelas pertama itu adalah kelas 40 sampai 45. Kemudian kelas kedua berarti mulai dari 46 adik-adik. Nah, 46 sampai berapa? Pakai cara ini juga, 46 dijajar ya, 47 atau dihitung pakai jari gitu. 46, 47, 48, 49, 50, 51. Harus 6 ya adik-adik karena intervalnya kan 6. Jadi di kelas kedua itu berat badan 46 sampai 51. Nah, kalau kita lihat adik-adik, ini sebenarnya gampang aja ya, tinggal ditambahin 5. Ya. Jadi intervalnya ini kita kurangin 1. 6 kurang 1, 5. Ya, seperti itu adik-adik ya caranya. Atau cara lainnya kayak gini. Karena intervalnya 6, berarti batas bawah dan batas atas ya, itu selisihnya pasti 6. Nah, ini juga 6 kan ya adik-adik. Pasti yang berikutnya juga selisihnya 6. Jadi 46 tambah 6, 52. 52 kita tambahin lagi 6. 58. 58 ditambah 6. Lagi ya, 64. Tambah 6, 70. 70 tambah 6, 76. Nah, bisa pakai cara ini adik-adik ya, mungkin ini lebih cepat daripada kita mencacah satu-satu. Nah, selanjutnya, batas atasnya juga adik-adik ya. Habis 51, pasti 51 tambah 6. Itu 57. Selanjutnya 57 tambah 6, 63. 63 tambah 6, 69. 69 tambah 6, 75. 75 tambah 6, 81.
Nah, adik-adik, inilah batas-batas kelasnya dari kelas pertama hingga kelas ke-7. Kita lihat ya, datum terbesarnya juga sudah masuk ya. Karena ini kan sampai 81 nih, berarti 80-nya masuk di sini. Nah, inilah adik-adik cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan aturan Sturges. Dan cara ini adalah cara yang paling ideal ya. Nah, kita lanjutkan adik-adik ya. Di step kelima, masukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai. Nah, kita bisa menggunakan bantuan Turus. Satu-satu adik-adik ya. Kita masukkan, kita coret nih, 58 berarti di sini. Di kelas ini ya, 58. Kemudian 57 berarti dia ada di sini. 50, 56, 44, 56 di sini, 44 di sini, 76, 73, 65. Oke adik-adik, ini sudah semuanya kita masukkan ya. Sekarang dari Turus ini kita tuliskan frekuensinya. Ya, ini berarti 9. 5 tambah 1, 6. Ini 5. 3. Ini 5 tambah 4, 9. 4. Ini 4. Nah, kita tambahkan adik-adik dan hasilnya harus 40 ya. 9 tambah 6, 15, tambah 5, 20, 20 tambah 3, 23, tambah 9, 32, 32 tambah 4, 36, tambah 4, 40. Nah, adik-adik seperti itu ya cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Semoga membantu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.